Hai anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Rio dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Masih ingat pertemuan sebelumnya temanya apa? Iya. Minggu lalu kita belajar Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu dengan tema kemanusiaan dan kealahan Tuhan Yesus. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita doakan doa pembuka bersama-sama, bisa membaca teks yang ada di layar video. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami dapat mengikuti pelajaran agama Katolik. Ya Bapa, hari ini kami akan berusaha memahami pribadi putra-Mu yang sungguh Allah, sungguh manusia. Bimbinglah kami agar kami dapat memahami pribadi putra-Mu itu. Akhirnya, apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, manusia memiliki dua dimensi atau kodrat, yaitu dimensi manusia atau jasmani dan dimensi ketuhanan atau dimensi rohani. Kedua dimensi itu ada dalam tiap manusia. Untuk memahami kedua dimensi itu, marilah kita memahami bersama. Kita baca bacaan yang ada di buku ini, yaitu Sepenggal Percakapan. Sepenggal percakapan. Jadi, kamu tidak bisa memaafkan dia? Tanya Rian sahabatku. Untuk kali ini tidak. Berulang kali aku sudah memaafkan dan dia tidak pernah berubah. Kesabaranku ada batasnya juga, jawabku. Baru saja kita keluar dari gereja. Melalui sabdanya, Tuhan tadi menyapa kita, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rian coba mengingatkan. Dengar Rian, aku bukan Tuhan, sanggahku cepat. Loh, siapa yang bilang kamu Tuhan? Terlalu sempurna dia kau bandingkan dengan kamu. Dan terlalu sombong kamu bicara seperti itu. Seakan-akan kamu sudah seperti Tuhan kalau bisa memaafkan. Ingat Nes, Allah yang maha sempurna saja rela merendahkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Jangan sampai kita yang penuh keterbatasan justru ingin meninggikan diri sama seperti Allah. Rian coba menasihatiku, dan hatiku sudah terlanjur membantu. Nah, kita sudah mendengar bacaan yang berjudul Sepenggal Percakapan tadi. Marilah kita membuat sejumlah pertanyaan untuk mendalami bacaan tadi, yaitu tentang pengampunan. Silahkan mengajukan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama adalah, apa itu memaafkan? Kedua, mengapa kita harus saling memaafkan? Ketiga, bagaimana caranya agar mudah memaafkan? 4. Apa akibatnya jika kita tidak memaafkan orang yang bersalah? 5. Apa yang dapat kita ambil dari kisah Agnes dan Rian tadi? Baik, sudah ada 5 pertanyaan. Marilah kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ini. Nomor 1, apa itu memaafkan? Memaafkan adalah membebaskan seseorang dari hukuman atau tuntutan karena suatu kesalahan. Tidak menganggap orang tersebut bersalah. 2. Mengapa kita harus saling memaafkan? Kita harus saling memaafkan agar hidup kita tenang, banyak sahabat, tidak punya musuh, tidak punya banyak masalah. Agar kesalahan kita diampuni Tuhan, seperti dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, maka kita harus saling memaafkan. 3. Bagaimana caranya agar mudah memaafkan? Kita harus rendah diri, banyak berdoa, meneladan hidup Yesus. 4. Apa akibatnya jika kita tidak memaafkan orang yang bersalah? Kita akan dijauhi oleh teman, punya banyak musuh,
hati kita gelisah, tidak tenang, dan orang tersebut tetap bersalah. 5. Apa yang dapat kita ambil dari kisah Agnes dan Rian? Kita harus saling memaafkan, tidak boleh dendam, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya, kasihilah musuhmu. Anak-anak, Allah begitu mengasihi manusia. Dia ingin menyelamatkan manusia. Agar dapat menyelamatkan manusia, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka dalam diri Yesus Kristus itu terdapat dua dimensi sekaligus, dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan yang begitu sempurna. Mari kita mendalami bacaan dari Injil Lukas. Anak-anak, silahkan dibaca Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 20 tentang kelahiran Yesus Kristus. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada di layar video ini. Setelah mengerjakan tugas 03 tadi, marilah kita mencatat rangkuman materi yang ada di layar berikut ini. Ada 4 slide seluruhnya, silahkan dicatat. Anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Marilah kita refleksikan, kita renungkan dalam diri kita masing-masing apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mari kita pejamkan mata. Allah yang Maha Tinggi rela menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersikap rendah hati? Tidak menyombongkan diri? Aku merasa lebih kaya, aku merasa lebih hebat, aku lebih pandai. Maukah kita prihatin dengan orang lain? Mari kita hening sejenak untuk merefleksikan sikap kita selama ini. Nah, dengan demikian selesailah sudah pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Untuk menutup pertemuan ini, marilah kita bersama-sama berdoa, doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin kami hidup menderita. Engkau telah memenuhi janji-Mu lewat Putra-Mu Yesus Kristus untuk membebaskan kami dari dosa. Kami berjanji untuk tetap setia dalam tugas kami sebagai pelajar. Akhirnya, apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya minggu depan. Sampai jumpa dan berkah dalam.